Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Dan di sini masih ada Ustadz Dedi Sanjaya dan juga Poppy. Nah pemirsa, untuk Anda ketahui, program ini dapat terselenggara berkat dukungan dari PT Ramanda Tour and Travel yang bergerak di bidang travel umroh dan haji sejak tahun 2017. PT Ramanda Tour and Travel satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama. Nah pemirsa, bagi Anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, silakan langsung menghubungi kontak personnya. Nah Ustadz, kita kembali lagi dengan pembahasan kita tadi mengenai konsep modernisasi beragama. Nah Ustadz, saat ini dalam keluarga nih Ustadz, contoh kecilnya ya, dalam keluarga itu kan dari pemerintah pusat pun sudah diberlakukan program 2 anak lebih baik ya, itu dengan program KB itu sendiri Ustadz. Nah bagaimana Ustadz hukum sebenarnya mengenai program KB itu? Ya, Poppy, yang pertama kita harus memahami dulu arti dari modernisasi. Modernisasi keberagaman itu artinya adalah saling menghormatin, saling menjaga keutuhan. Itu artinya yang diinginkan sebetulnya. Lalu memang salah satu bagian dari modernisasi itu adalah dengan program pemerintah 2 anak lebih baik. Kalau dulu kita kenal dengan 2 anak cukup, kalau bagi saya kurang. Ya, 2 anak lebih baik. Kalau kita lihat tujuan dari pemerintah kita adalah tujuannya baik, yaitu untuk lebih fokus dalam mendidik, mengasuh dan juga mengayomi keluarga ya. Tapi kita tetap harus kembali ke dalam perspektif agama kita, agama Islam. Apa hukum KB? Hukum KB terjadi lagi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Apakah ada orang yang diperbolehkan KB? Ada. Ada orang yang diperbolehkan KB ketika alasannya adalah untuk kesehatan. Ya, dia tidak boleh lagi melahirkan karena mungkin rahimnya ada gangguan, rahimnya lemah dan lain sebagainya. Maka hukum KB diperbolehkan untuk wanita yang seperti ini. Lalu hukum asli KB sebetulnya kalau kita buka dalam perspektif ilmu Islam dalam kajian fikih, Islam tidak membatasi jumlah anak. Ketika kita mempunyai konsep, ini banyak anak nanti mau dikasih makan apa, kehidupannya gimana, sekolahnya gimana, seperti itu, maka pemirsa Tanjung Pinang TV dan Poppy, sesungguhnya Islam sudah menentukan rezeki masing-masing seorang anak yang berada dalam rahim ibunya. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian diciptakan Allah di rahim ibu kalian 40 hari pertama masih berupa nutfah, tetesan air. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah, alaqah namanya Pop. 40 hari ketiga summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging. Artinya 120 hari umur kandungan dalam rahim berupa segumpal daging. Payur selalu alail malak, lalu Allah kirimkan malaikat yang tugasnya meniupkan ruh. Summa nafaknahu ruh, lalu kami tiupkan ruh. Wa yu'maru bi arbati asya' min takdirihi. Apa kata Nabi? Lalu Allah perintahkan malaikat yang meniupkan ruh tadi untuk menulis 4 takdirnya. Apa yang ditulis? Yang pertama adalah rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa hayatihi sa'idun asaqiyun. Jadi yang pertama ditulis itu bukan kematian tapi rezeki. Takdir pertama yang ditulis oleh Allah adalah rezeki, kedua kematian, ketiga amal, pekerjaan, yang keempat kehidupan, senang atau sengsara. Artinya rezeki, ada rahasia. Allah sampaikan rezeki berarti ada rahasia di sini Poppy, pemirsa. Apa rahasianya? Allah itu tahu. Kita ini umat Nabi Muhammad, kita manusia, kalau udah banyak anak, pikiran kita adalah uang, ekonomi. Makanya Allah menulis pertama adalah rezeki. Setiap bayi yang dikandung dalam rahim seorang ibu, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dasar inilah Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Qurtubi, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya membatasi keturunan hukumnya dilarang. Begitu. Ya, pendapat 3 imam ini melarang adanya KB. Kapan dibolehkan? Dibolehkan untuk wanita yang ketika itu telah memenuhi uzur syar'i.
alasan syar'i. Apa alasan syar'inya? Wanita ini rahimnya lemah, sel telurnya lemah, wanita ini tidak bisa kesehatannya terganggu, bahkan lebih cenderung dia akan meninggal ketika dia hamil lagi, maka hukum KB jatuh. Tapi karena kita adalah negara demokrasi, pemimpin tertinggi kita adalah presiden, dan ketika ulul amri kita, presiden kita menyatakan bahwasanya ada program 2 anak lebih baik, maka kita bisa mengambil konsep yang kedua. Artinya gini, yang mau silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Tapi dalam perspektif Islam, setiap anak telah ditulis rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Popi. Begitu ya pemirsa, ibu-ibu di rumah yang mungkin sehat lahir dan batin, jangan takut untuk memiliki banyak anak. Karena kalau konsep zaman dulu juga banyak anak banyak rezeki. Ya? Dan itu konsep Islam sebetulnya. Ya, itu konsep Islam. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemudian Ustadz, mengenai modernisasi beragama ini juga kan berkaitan dengan budaya saat ini. Apalagi Indonesia ini sangat terbuka dengan budaya-budaya dari negara manapun, Ustadz. Baik. Nah, bagaimana Ustadz cara kita menanggapi akan masuknya budaya asing ini, Ustadz? Ya, ada namanya westernisasi, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV. Westernisasi ini adalah budaya barat yang masuk ke negara kita. Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan norma. Indonesia negara yang penuh dengan budaya yang baik, budaya yang bagus, attitude, perilaku yang baik, ya, etika yang tinggi. Jadi orang Indonesia itu orang yang terkenal dengan etika yang baik. Contoh, di Saudi, di Mekah, ketika saya berangkat umroh, ada orang Indonesia lewat di depan jemaah-jemaah sholat ketika itu, Popi. Yang duduk itu lintas negara, bukan hanya orang Indonesia. Ada orang Arab, ada orang Bangladesh, ada orang India, ada orang Yugoslavia, ada Chechnya, ada Malaysia, ada Singapura. Dan ketika itu lewat 3 orang Indonesia, karena kebiasaan kita kalau lewat di depan umum tangannya agak nunduk. Itu orang Indonesia. Lalu mereka bilang Indonesian. This is Indonesian. Ini orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sudah terkenal adabnya tinggi, budi pekertinya tinggi, normanya baik. Orang Indonesia. Sampai orang luar negeri tahu itu. Lalu westernisasi yang masuk, ke budaya barat yang masuk, ini harus difilter terlebih dahulu. Ya, difilter terlebih dahulu. Di Kementerian Agama ada satu lembaga yang membuat kajian terhadap westernisasi, artinya adalah budaya barat yang masuk. Tidak semua budaya barat itu masuk dengan membawa negatif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya anak-anak milenial nih, remaja, anak muda ya. Dan ada juga budaya barat yang membawa kepada kemudorotan negatif ya. Contoh, ada budaya barat yang membawa negatif apa? Kebebasan dalam pergaulan, euforia dalam pergaulan. Ini juga bagian dari modernisasi, tapi bukan ini yang diinginkan dalam modernisasi beragama maupun berbangsa. Modernisasi ketika kita salah menerapkan, maka kebebasan dalam pergaulan terjadi. Ya, kita bisa lihat yang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, bahkan dari 2017 saya dan teman-teman sudah membuat observasi kajian. Ini hasil dari Western, hasil dari budaya Barat. Dan Tanjung Pinang, Bintan, Kepri penyebarannya masif, luar biasa masifnya. Nah, ini kan kebebasan yang bablas. Akhirnya pergaulannya pergaulan yang tidak benar. Lalu ada juga budaya Barat yang membawa nilai positif, dampak positif. Apa? Budaya Barat yang memiliki dampak positif adalah kemajuan teknologi ini lebih dominan di Barat. Lalu dengan majunya teknologi, kita bisa lihat smartphone ya. Dulu kita nggak punya Android, dulu kita pakai handphone yang biasa. Ya, kalau ada hewan lewat kita lempar, hewannya mati, handphone kita masih utuh tuh. Sekarang kan tidak, sekarang udah zaman digital nih. Semua digital ya, apalagi sekarang era 4.0 namanya ya. Ini dari Western, ini dari Barat masuk.
tapi membawa kepositifan untuk generasi muda. Dan ini juga bagian dari modernisasi. Yang harus kita lakukan adalah filterisasi. Kita harus pandai untuk memfilter mana kebudayaan barat yang bisa menghasilkan output input yang positif, mana westernisasi kebudayaan barat yang menghasilkan input dan outputnya negatif, kemudorotan, seperti itu, Poppy. Nah, Ustadz, terkait LGBT sendiri itu kan tadi Ustadz menerangkan bahwa LGBT di saat ini merupakan budaya western. Iya. Namun bukankah LGBT ini sudah ada di zaman Nabi Lut dulu, Ustadz? Iya, benar. Kalau kita lihat sejarahnya, kaum Sodom, ya, umat Nabi Lut alaihissalam itu disebut dengan kaum Sodom. Bahkan istri Nabi Lut dan anak Nabi Lut alaihissalam juga termasuk di dalam bagian LGBT, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi kita menyabdakan satu hadis, ini akhafu min ummati ayya'malu ka'amali qaumil Lut. Yang aku khawatirkan dari umatku adalah mereka terjebak seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Kan nggak lucu nih, Poppy udah nikah belum? Belum. Lalu ditanya, Poppy siapa calon suaminya siapa? Putri. Istrinya Poppy, suaminya putri. Nah, ini kan bahaya, ya. Nah, ini di Indonesia dulu nggak ada, ya. Di Indonesia dulu nggak ada. Kita bisa lihat tahun-tahun yang dulu nih, ya. Nggak ada di Indonesia, budaya ini nggak ada, ya. Dan tidak terdeteksi. Tapi sekarang penyebarannya masif, terbuka, ya, terbuka. Bahkan sekarang di Indonesia jutaan pengikut kaum LGBT. Dan yang lebih bahaya lagi, Poppy, sekarang dulu kita mengenal ada yang namanya incest. Incest itu adalah hubungan sedarah. Oh, iya. Ini modernisasi Barat yang masuk, ya, seorang bapak berhubungan dengan anak, ya, paman dengan keponaan. Ini incest. Lalu kita kenal dengan namanya lesbian, perempuan dengan perempuan. Lalu ada gay, laki-laki dengan laki-laki. Terus ada yang namanya biseksual, laki-laki oke, perempuan yes. Lalu ada transgender, semuanya sama. Sekarang muncul lagi yang namanya zoofilia. Ini juga hasil dari modernisasi yang membawa negatif. Apa itu zoofilia? Zoofilia itu kalau bahasa kampung saya, orang Melayu cakap, kebun binatang. Pop. Zoo, kebun binatang kan. Filia itu adalah artinya melampiaskan hasrat. Jadi pada saat ini sudah ada satu komunitas yang melampiaskan hasratnya kepada binatang. Jadi menjadikan binatang sebagai tempat melampiaskan hasrat. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, nggak salah kalau Allah mengatakan bahwasanya akan muncul nanti satu kaum, mereka punya hati tapi hatinya nggak ngerasa. Mereka punya telinga tapi telinganya nggak mendengar, punya mata tapi nggak melihat. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka bagikan binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih hina, lebih jelek daripada binatang. Nah, ini akibat dari modernisasi yang tidak bisa kita filter, seperti itu, Poppy. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ternyata konsep mengenai modernisasi beragama ini sangat luas sekali, Ustadz, ya. Bahkan mungkin tidak cukup dengan waktu kita ini untuk membahas dan mengupas tuntas. Kayak buat skripsi 6 SKS. Ya, panjang ini. Baik Ustadz. Agar lebih jelasnya dan semakin mudah dipahami oleh pemirsa Tanjung Pinang TV yang berada dimanapun, sedikit kesimpulannya Ustadz mengenai tema kita. Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, modernisasi dalam keberagamaan yang diinginkan oleh pemerintah adalah saling menghormatin ajaran masing-masing beragama, ya. Tidak melampaui batasan yang ada. Apa batasan yang ada? Yang pertama, kita umat beragama tidak boleh menghina, melecehkan Tuhan yang dimiliki oleh masing-masing agama. Yang kedua, batasannya yang tidak boleh kita lewatin adalah kita tidak boleh melecehkan nabi yang dimiliki oleh masing-masing agama. Batasan yang ketiga, Poppy, pemirsa, yang tidak boleh kita lewati batasannya adalah kita tidak boleh menghina, melecehkan kitab suci yang dimiliki oleh masing-masing agama. Batasan yang keempat yang tidak boleh kita lewati batasannya agar tercipta modernisasi dalam kehidupan keberagamaan yang harmonis, yang indah adalah kita tidak boleh menghina, melecehkan
tempat ibadah masing-masing umat beragama. Ketika batasan-batasan ini tidak kita lewati, maka modernisasi dalam kehidupan keberagamaan akan kita rasakan menjadi modernisasi keberagamaan yang ada di Madinah Al-Munawwarah, kota Yatsrib, ketika Nabi hijrah yang kedua dari Mekah ke kota Yatsrib. Hidup penuh dengan harmonisasi, hidup penuh dengan berdampingan, saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling hormat menghormati, lalu muncul sikap gotong royong seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Popi. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita, dan terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah pemirsa, yang perlu diingat dalam modernisasi beragama ini yang paling penting adalah toleransi ya Ustadz ya. Karena toleransi, dengan hidup bertoleransi kita akan dapat hidup saling menghargai satu sama lainnya. Nah pemirsa, dan juga salah satu cara untuk menghadapi modernisasi ini ialah dengan kita memfilter, yaitu mengambil hal-hal yang positif dan meninggalkan segala bentuk macam budaya yang bersifat negatif. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tidak terasa sudah selama 30 menit hari ini di hari puasa ke-9 ini. Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya menemani Anda menunggu waktu berbuka. Nah pemirsa, sebelumnya Popi mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sponsor kita, yaitu Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Pemirsa di rumah yang sedang menunggu waktu berbuka, sudah waktunya Popi dan juga beserta seluruh kru yang bertugas undur diri pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.